urapi aku dengan kuat kuasa-Mu. Salam. Mari kita baca firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-51. Firman Tuhan berkata, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di kesempatan ini adalah mengenal Tuhan di saat badai. Dari zaman Adam sampai hari ini, bahkan terus-menerus, saudara, manusia itu menghadapi namanya goncangan, badai kehidupan. Entah di bidang apa, saudara. Bidang penyakit, bidang ekonomi, bidang apa saja, goncangan besar itu terjadi. Bahkan di murid-murid ini mengalami goncangan di danau, karena mereka memang orang nelayan. Nah, di tengah goncangan ini, apa yang Tuhan lakukan? Karena dari tema ini kita akan pelajari mengenal Tuhan di tengah badai. Di dalam firman Tuhan berkata, khususnya di ayat yang di pasal 6 ini di Injil Markus, ayat yang ke-48 khususnya mengatakan bahwa murid-murid ini mereka mengalami badai dan Tuhan melihat badai itu, melihat mereka begitu susah payah. Mereka begitu tidak berdaya atau betapa payahnya mereka mendayung. Artinya bahwa kesulitan kita Tuhan tahu. Jangan pikir Tuhan gak tahu masalah kita, saudara. Dan gitu. Jangan pikir Tuhan di surganya lipat tangan seperti ini. Lalu Tuhan berkata, ya kalian atasi sajalah. Saya mah santai dulu di surga. Enggak, saudara. Tuhan turun tangan menolong kita apabila kita angkat tangan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata dia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Why? Kenapa, saudara? Di tengah badai ini, saudara tahu, murid-muridnya mereka memang punya mentalitas, punya mindset bahwa mereka memang nelayan. Saudara, coba bandingkan ini, saudara. Peristiwa waktu Musa menghadapi bangsa Amalek bersama Yosua. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Di situ Musa berkata kepada Yosua bahwa kamu dengan pedangmu menghadap mereka di lembah, aku ke bukit dengan tongkat Allah di tanganku untuk aku berdoa kepada Tuhan. Saudara, itu pembagian tugas seperti itu. Tapi murid-murid ini tidak. Mereka menggunakan hanya keterampilan mereka, pengalaman mereka mendayung. Ya, mendayung sampai lagu itu berkata, kudayung di perahu ke seberang, saudara. Nah, di sini Tuhan melihat betapa payahnya. Karena mereka ini statusnya masih murid, maka Tuhan harus datang untuk mengatasi. Nah ini, saudara, mereka mendayung, mereka tidak ada yang berdoa. Bayangkan 12 pria dalam satu perahu, pria dewasa dalam satu perahu, tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan kepada Tuhan dan berdoa. Ya, tidak ada seorang pun. Semuanya mendayung. Dan betapa payah mereka mendayung. Begitupun dalam hidup kita. Dengar, Tuhan melihat keadaanmu dan Tuhan lihat reaksi responmu, saudara. Apa responmu? Apakah tengah sukaran dua-duanya layu, lemah, dan tidak berdaya? Tidak, saudara. Kita mesti bertindak. Kalau goncang dalam keluarga dua orang suami istri, satu berdoa, satu menyelesaikan. Atau sebaliknya dua-dua berdoa dulu, memohon kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Nah itu maksudnya, saudara. Jadi Tuhan itu pertama melihat keadaan mereka. Yang kedua, Tuhan berjalan hendak melewati mereka. Di ayat ini mengatakan bahwa dia berjalan, ayat 48 kalimat terakhir, dia berjalan datang seolah-olah mau melewati mereka. Dengar, Tuhan datang tidak langsung menolong. Engkau harus minta tolong kepadanya. Itu sifat Tuhan. Oke? Jangan doa begini, kebiasaan-kebiasaan yang pernah saya sering dengar. Tuhan, banyak hal yang kami minta tapi engkau sudah mengetahuinya. Tidak seperti itu. Tuhan mau jelas, tepat, terukur, dan jelas kita mohon kepada Tuhan. Ini sudah, ya. Jangan kita doa, oh Tuhan engkau tahu. Dia lewat aja, ya. Dia lewat saja untuk kita. Karena itu kita mesti minta tolong kepada Tuhan untuk dapat bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Itu yang kedua, ya. Jangan sampai biarkan Tuhan cuma melewat. Dalam ibadah biasanya ada orang dilawat Tuhan, ada cuma yang dilewat oleh Tuhan.
Artinya mereka ya cuman ya diam-diam, atur yang lain, gak menyembah Tuhan, gak bermohon, maka Tuhan cuman lewat saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, ya, walaupun ya kita atau mereka waktu itu tidak mengenal Tuhan, mereka kenal Tuhan sebagai hantu, tapi Tuhan berteriak bahwa kita harus tenang. Untuk mengenal Tuhan, maka batin kita harus tenang. Tenang hati kita, tenang jiwa kita untuk mengetahui. Dalam Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Jadi kita mesti diam, tenang di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang atur hidup kita. Tuhan akan bergerak, berbicara dalam batin manusia, keluar lewat ide pikiran kita, dan kita bisa berucap lewat kata dan bertindak dengan tangan kita, dan mujizat pun akan terjadi. Amin. Nah, itu saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan takut. Dengar, jangan takut bayangan. Hadapi. Saya salut dengan keberanian Yosua. Yosua pada waktu sampai ke Yeriko, firman Tuhan berkata bahwa dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Dia teriak, kawat atau lawan. Wah, Yosua ini hebat, saudara. Malaikat dia berani tantang, saudara. Kawan atau lawan, keberaniannya hebat. Nah, firman Tuhan berkata 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, damai, dan ketertiban. Ya, nah ini. Jadi kita lihat bahwa Tuhan akan lakukan. Jadi Tuhan memberikan keberanian, kasih, dan ketertiban. Keberanian yang terpimpin, keberanian yang teratur sesuai aturan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat ini. Jadi kita tidak boleh takut. Yang kelima disebutkan bahwa izinkan Yesus naik dalam perahu hati kita. Amin. Goncangan apapun kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti aman. Ada satu ilustrasi seperti ini. Satu ketika para pelancong, mereka ke Amerika Serikat, ke air terjun Niagara, air terjun yang paling besar. Saya belum sampai di sana, tapi kononnya besar sekali air ini, sungai ini besar. Di situ ada seutas tali dan seorang yang bisa berjalan kian kemari. Seorang bapak yang berjalan kian kemari di atas tali tersebut, dan dia teriak pada semua penonton, siapa berani berjalan bersama aku di atas air ini? Nah, di atas tali ini maksudnya, di atas tali ini. Semuanya diam, takut. Lalu ada seorang anak kecil berkata, saya bisa, saya mau. Mari. Dan anak ini langsung lari, lompat ke pangkuan si bapak ini, dan mereka dua berjalan. Wah, semua jantung. Aduh, kalau ini dua-dua jatuh, pasti mati di bawah. Ya, saudara. Ternyata mereka bisa berjalan kian kemari atas tali tersebut, dan sampai ke penonton. Dan penonton tanya kepada anak kecil ini, kenapa kamu begitu berani berjalan bersama bapak yang agak miring kepala itu, agak gila itu? Ya, anak kecil jawab dengan enteng berkata, dia kan bapak saya, masakan dia membiarkan saya mati jatuh di atas tali ini? Begitupun kita bersama Tuhan, dia itu Tuhan kita. Kalau kita serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Amin. Tidak mungkin. Percayakan semua kepada Tuhan. Jangan takut, dan izinkan dia naik ke perahu hidup kita. Aman, tentram. Amin. Yang keenam, yang terakhir adalah di tengah goncangan kenal Tuhan. Tuhan tidak mau hati itu degil dan tidak mau mengerti. Dengar, musuh terbesar kita adalah kebodohan, ketidakpengertian kita, kedegilan, kekerasan hati. Tidak boleh. Kita mesti jadi penurutnya Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, belajar kepada Tuhan, dan Tuhan menambah pengalaman-pengalaman hidup di tengah badai goncangan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, dunia ini bergelora dari zaman ke zaman. Dengar, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ya, zaman dulu goncangan, zaman Abraham ada goncangan, zaman Musa ada goncangan, zaman Daud ada goncangan, ya, zaman Yesus juga ada goncangan. Saudara, zaman rasul-rasul ada goncangan, zaman kita sekarang pun tetap ada goncangan. Jadi jangan pikir kita ini hidupnya hanya enak-enak dan tanpa goncangan. Tidak, ada goncangan di sekitar kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada goncangan, kita dipanggil, dilatih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jangan berhenti belajar kepada Tuhan, belajar kepada orang lain, membaca banyak buku bacaan, membaca Alkitab. Ya, saudara, ini perlu kita belajar. Istilahnya long life education, belajar seumur hidup. Belajar tidak mengenal waktu dan serata.
Itu seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita mesti bergaul erat dan belajar terus kepada Tuhan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut terendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kalau kita belajar kepada Tuhan, tentu hikmat bertambah, pengetahuan bertambah, pengalaman pun bertambah, dan kemenangan pun terjadi, dan mujizat pun akan terjadi. Yang keempat, usahakan mengerti cara mengatasi badai dengan benar. Jangan kita mengatasi badai dengan berbuat dosa baru. Ini boleh. Kita mesti ikuti prosedur yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pasti sukses dan berhasil. Amin. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, kekuatan, hikmat, akal budi, dan kemenangan terjadi di tengah badai kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.